Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Fini Firdaus, dan dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum tata negara. Yang pertama adalah tentang BPUPKI, yaitu tentang sejarah terbentuknya BPUPKI, hasil sidang BPUPKI, ketua dan anggotanya, terbentuknya Piagam Jakarta. 1. Sejarah BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokuritsu Junichi Sakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggota 63 orang yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase Yoshio dan RP Suroso. Pada tahun 1944, Saipan jatuh ke tangan sekutu. Pasukan Jepang yang berada di Papua Nugini Kepulauan Solomon dan Kepulauan Marshall berhasil dipukul mundur oleh pasukan sekutu. Dan dalam situasi krisis tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pengangkatan pengurus ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua, serta sebagian para anggota, yaitu ketuanya Dr. KRT Rajima Widyodiningrat, ketua mudanya yaitu Hibangse Yoshio, ketua mudanya yaitu RP Suroso, serta 60 orang anggota. Di samping itu, pada tanggal 29 April 1945, Jepang memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Sidang pertama BPUPKI. Rapat pertama diadakan di Gedung Chuosangiin di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 dengan tema Dasar Negara. Sidang ini membahas dan merancang calon dasar negara RI yang akan merdeka. Pada rapat pertama ini, terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, I.R. Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI. Pada rapat kedua dari BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan topik bahasan yakni bentuk negara, wilayah negara, keluarga negaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan serta pengajaran. Pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil yang beranggota 7 orang, yaitu Profesor Dr. Mr. Supomo, Mr. Wongso Negoro, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A. Maramis, Mr. R.P. Singgi, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Persidangan kedua BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rangka menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar, I.R. Soekarno melaporkan 3 hasil, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta batang tubuh dari Undang-Undang Dasar. Ketua dan anggota BPUPKI. Dalam satu perkumpulan, organisasi, badan, atau LSM membutuhkan anggota supaya suatu badan tersebut bisa berjalan dengan baik. BPUPKI mempunyai jumlah anggota sebanyak 67 orang.
Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. KRT Rajima Widyodiningrat sebagai ketuanya, RP Suroso sebagai wakil ketua, Ica Bangsa Yosio sebagai wakil ketua, orang Jepang, I.A. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Profesor Dr. Mista Supomo, E. Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Mr. A. Amaramis, Abi Kusno Jokro Sewojo, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Profesor Dr. P.A. Husin Jajadiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, A.R. Baswedan Sukiman, Abdul Kahfar, RAA Purbonegoro Sumitro Polopaking, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kiai Haji Abdul Salim, Lim Koentian, Tang Eng Hoa, Oi Tiang Jo, Oi Jong Hao, dan Yap Jauh Bing. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah sekompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia 9 dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan. Panitia 9 merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI. Di dalam Piagam Jakarta tersebut terdapat 5 butir yang kelak menjadi Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Jokrosojo, Abdul Kahar Muzakir, Haji H.A. Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Yang kedua, kita membahas materi akan PPKI, yaitu tentang sejarah terbentuknya PPKI, hasil sidang PPKI, ketua dan anggotanya. Sejarah PPKI. Lembaga ini beranggotakan tokoh-tokoh pergerakan nasional yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Anggota PPKI semula berjumlah 21 orang, kemudian I.R. Soekarno menambah 6 orang tanpa sepengetahuan pihak Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa PPKI memiliki kemandirian dan tidak tergantung pada Jepang. Tujuan dibentuk PPKI adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam menyongsong kemerdekaan. Setelah PPKI merampungkan tugasnya, yaitu menyiapkan konsep pembukaan Undang-Undang 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membubarkan diri dan mengusulkan dibentuknya PPKI yang bertugas melaksanakan kemerdekaan Indonesia dan mengambil langkah-langkah nyata untuk membentuk satu negara. Sementara itu, kedudukan Jepang dalam Perang Dunia Kedua semakin terdesak, sehingga Komando Jepang di wilayah selatan mengadakan rapat terakhir pada akhir bulan Juli 1945 di Singapura. Dalam pertemuan tersebut disetujui bahwa kemerdekaan bagi Indonesia akan diberikan pada tanggal 7 September 1945, setahun setelah pernyataan Poiso. Dalam bulan Agustus, perubahan bertambah cepat. Tanggal 7 Agustus, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan PPKI yang bertanggung jawab melanjutkan pekerjaan BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajima Widyodiningrat diundang ke Dalat, kira-kira 300 km sebelah utara Saigon, tempat kedudukan Jenderal Terauchi, Panglima seluruh Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Tujuan pemanggilan ketiga tokoh tersebut adalah untuk melantik secara simbolis I.R. Soekarno sebagai ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya. Acara pelantikan berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945 ketika mereka tiba di Dalat. Didahului pidato singkat Terauchi yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang di Tokyo memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Keesokan harinya, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Jakarta. Tetapi sebelumnya singgah di Singapura 1 malam. Sesampainya di Jakarta, ia pun disambut oleh rakyat. Hasil sidang PPKI ke-1, tanggal 18 Agustus 1945. Berikut merupakan beberapa keputusan dan hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau hasil sidang PPKI yang pertama, yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945. Hasil sidang PPKI pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara.
Selain itu, juga dilakukan revisi Piagam Jakarta, di mana kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Mengangkat Soekarno sebagai Presiden, Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Hasil sidang pertama PPKI berikutnya adalah memilih dan mengangkat Presiden serta Wakil Presiden Indonesia. Atas usulan Otto Iskandar Dinata, secara aklamasi, Yar Soekarno terpilih sebagai Presiden Indonesia pertama, didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presidennya. Membentuk Komite Nasional. Sidang PPKI juga memutuskan pembentukan sebuah komite nasional. Fungsi komite nasional ini adalah untuk sementara membantu tugas-tugas presiden sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Hasil sidang PPKI kedua, yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945, tentang membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Hasil sidang PPKI ketiga, yaitu pada tanggal 22 Agustus 1945, tentang menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat, membentuk Partai Nasional Indonesia, serta membentuk Badan Keamanan Rakyat. Ketua dan anggota PPKI, yaitu ketuanya I.R. Soekarno, wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta, penasihatnya Mr. Ahmad Subarjo. Pada tanggal 9 Agustus, Jenderal Terauchi mengundang 3 orang pemimpin Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat ke Dalat. Tujuannya adalah untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut mengenai sikap Jepang kepada rencana kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, materi tentang Ranggas Dengklok sampai detik proklamasi. Yang dibahas adalah peristiwa Ranggas Dengklok itu sendiri, pembacaan teks proklamasi, perumusan naskah proklamasi, pembacaan naskah proklamasi, isi proklamasi, tujuan proklamasi, dan arti proklamasi. Peristiwa Ranggas Dengklok. Peristiwa Ranggas Dengklok adalah peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, yaitu ada Malik dan Khairul Saleh dari Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.30 WIB. Soekarno dan Hatta dibawa ke Ranggas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta, serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda, tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pikiran. Sementara itu, di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan, karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis 16 Agustus 1945 di Ranggas Dengklok di rumah Jiao Kiesiong. Naskah teks proklamasi sudah ditulis di rumah itu. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang Ranggas Dengklok pada Rabu tanggal 15 Agustus, karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Mr. Ahmad Subarjo. Kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Ranggas Dengklok untuk menjemput Soekarno, Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Malik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Dr. Hermann Kandeler. Perumusan naskah proklamasi. Sekitar pukul 9 WIB sudah sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. Di tempat kediaman Maeda, teks proklamasi ditulis kalimat pertama yang berbunyi, "Kami rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami," berubah menjadi "Kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Berasal dari Ahmad Subarjo, kalimat kedua dari Soekarno berbunyi,
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara secepat-cepatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dan kedua kalimat ini kemudian digabungkan oleh Muhammad Hatta. Sekarang timbullah masalah, siapakah yang akan menandatangani naskah proklamasi? Soekarno menyarankan bahwa yang hadir harus wakil-wakil bangsa Indonesia. Saran itu mendapat tantangan dari para pemuda. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Sayuti Malik atas instruksi Soekarno. Di antaranya, kata tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, dan tulisan Jakarta 170805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 dan tahun 05. Detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sampai saat ini, bendera pusaka tersebut masih disimpan di Museum Tugu Monumen Nasional. Setelah upacara selesai berlangsung, kurang lebih 100 anggota barisan pelopor yang dipimpin S. Brata datang terburu-buru karena mereka tidak mengetahui perubahan tempat mendadak dari Ikada ke Pegangsaan. Mereka menuntut Soekarno mengulang pembacaan proklamasi, namun ditolak. Akhirnya, Hatta memberikan amanat singkat kepada mereka. Isi teks proklamasi, yaitu kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Tujuan proklamasi kemerdekaan itu untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan bangsa lain, bangsa yang bersangkutan dapat hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, bangsa yang bersangkutan dapat meningkatkan taraf kecerdasan bangsanya, dapat mengejar segala ketertinggalan yang dialami oleh bangsanya dengan mengembangkan segala potensi yang dimilikinya, mencapai tujuan nasional bangsa. Arti proklamasi. Kemerdekaan Republik Indonesia ada dua, yaitu kepada dunia luar dan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Arti proklamasi kepada dunia luar adalah, sejak saat itu, bangsa Indonesia telah merdeka. Bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat. Wajib dihormati oleh negara-negara lain secara layak sebagai bangsa dan negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat, serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa-bangsa yang lain, sudah merdeka dalam pergaulan antar bangsa di dalam hubungan internasional. Arti proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah untuk memberikan dorongan dan rangsangan bahwa sejak saat itu, bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia. Mempunyai hak dan kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri beserta tanah airnya dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia akan menyusun negara sendiri dengan tata aturan sendiri, sehingga pada saat itu telah berdiri negara baru, yaitu negara Indonesia. Dengan berdirinya negara baru ini, maka negara memiliki tata hukum sendiri untuk mengatur segala kehidupan bernegara di dalam negara baru tersebut. Norma pertama atau norma dasar atau aturan dasar dari tata hukum Indonesia. Negara merupakan satu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat. Sekian penjelasan video untuk materi HTN ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.